Baiklah teman-teman, sekarang tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita lanjutkan cerita drakor yang berjudul The Player, season kedua episode yang ketiga. Oh ya, sebelumnya kembali saya mau kita lanjut. Setelah kejar-kejaran dengan Jaksa Kwak lalu tertangkap, dia pun dianggap sebagai mangsa oleh Jaksa Kwak karena menganggap Hari sebagai orang yang arogan. Namun kembali lagi, keberuntungan tetaplah keberuntungan jika itu berada di pihak Anda. Hari lolos dari jerat yang akan dilakukan oleh Jaksa Kwak karena Jaksa Jang In datang. Jaksa Jang In merupakan sahabat Hari sekaligus senior dari Jaksa Kwak. Jaksa Kwak pun meminta penjelasan kepada Jaksa Jang In mengenai ini semua. Jaksa Jang hanya memberikan sebuah handphone yang dititipkan oleh Hari kepadanya dan berkata, sepertinya Kwak menjadi pilihan dari Hari untuk kali ini menjadi ujung tombak penegakan keadilan. Jaksa Jang juga menjelaskan hal yang tidak diketahui Kwak. Lebih baik bekerja sama dengan orang yang melanggar hukum seperti Hari daripada orang-orang yang sama dengan mereka namun menghalangi penegakan keadilan. Itu data yang dibutuhkan dari sana sekaligus memasang perangkat penyadap di semua titik perkantoran. Dari situ juga mereka bisa mendapatkan siapa-siapa saja orang yang terlibat di lingkungan mafia itu, termasuk jaksa dan para penegak hukum yang terlibat. Bahkan mereka bisa membaca seluruh aktivitas perusahaan ini dari laporan keuangannya. Mereka pun kemudian membuat sebuah perencanaan. Mereka meminta bantuan seorang anggota dewan yang kebetulan sedang dimintai bantuan oleh Yoongi, di mana membuat skenario supaya bisa mendekati dan memata-matai Yoongi. Hari pun memberikan kartu namanya kepada CEO Yoongi dan di kartu nama itu ia berprofesi sebagai manajer investasi di sebuah organisasi yang sedang dibutuhkan bantuannya oleh Yoongi. Di mana profesi Hari ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai maklar kasus. Diam-diam Yoongi mencari tahu tentang Hari. Tentu saja informasi dari anggota dewan tersebut, Hari juga diam-diam bekerja sebagai maklar narkoba. Hari pun pura-pura tidak tahu apa tujuan dari Yoongi untuk menemuinya dan dia pun memuji-muji Yoongi sebagai pemilik KU Entertain. Hari memang handal. Setelah Yoongi mengutarakan tujuannya, dia menawarkan berbicara di tempat yang lebih private. Setelah berada di tempat sepi, dia pun berakting mengintimidasi Yoongi dan memarahinya karena sebelumnya terlalu berani membicarakan rencana bisnis seperti ini di tempat umum dan ramai. Dia bahkan bisa membuat seorang Yoongi, seorang mafia berkedok CEO, meminta maaf dan memohon kepadanya. Dia kemudian meminta Yoongi menceritakan semuanya dan Yoongi pun sudah berada di bawah kendalinya. Hari mengundang Yoongi ke kantornya. Hal itu dia lakukan untuk memberi waktu Jae membersihkan semua alat penyadap yang sudah dia pasang di kantor Yoongi. Yoongi pun datang ke sana melihat semua alat yang mereka gunakan dan banyaknya uang yang mereka dapatkan dalam seminggu. Dia pun terkesima melihatnya. Padahal ini semuanya hanyalah settingan Hari dan timnya. Ya, walaupun memang mereka sudah kaya dari hasil rampokan yang mereka dapatkan dari para mafia sebelumnya. Di sini Hari berbicara sangat sombong. Dia bahkan selalu berbicara merendahkan Yoongi sebelum pada akhirnya menyetujui kerjasama mereka dan Yoongi terlihat sangat senang mendengar Hari mau bekerja sama dengannya. Bahkan ketika Hari memintanya menyediakan dana yang cukup fantastis hingga 70 juta dolar, dia masih terlihat senang dan yakin bisa menyetorkan dana sebesar itu. Setelah Yoongi pergi, Jin Wong pun geleng-geleng. Dia tidak menyangka Yoongi lebih lemah dari apa yang dia bayangkan, bahkan bisa mereka remote. Di sisi lain, Jae dan Bingmin sedang melakukan misi untuk memusnahkan video dari para pelanggan KU Entertain di brankas Yoongi karena video-video shooters yang ada di agensinya. Bingmin menggunakan sebuah alat yang dia ciptakan untuk membuat semua disk penyimpanan tidak bisa digunakan lagi jika terkena ledakan kejut dari perangkat itu. Karena sistem kejutnya terlalu besar mengakibatkan listrik di gedung tersebut pun padam. Saat mau pulang, Bingmin pun kepergok oleh salah seorang staf di sana. Mereka pun mengejarnya. Untung saja Jae datang saat mereka berhasil menangkap Bingmin. Jae beralasan dia penggemar penguntit Entrai yang mencuri ID cardnya dan dia meminta agar dia saja yang mengurusnya secara pribadi. Bingmin pun akhirnya lolos. Jae pun saat itu berpura-pura kembali ke kantor dan bertemu lelaki yang baik kepadanya saat mereka masih berada di bangku SMA. Sementara Yoongi langsung menelpon orang yang mengisi barang untuknya. Dia meminta pembelian 10 kali lipat lebih banyak dari biasanya untuk kali ini. Karena sudah mendapatkan rencana lokasi transaksi, Hari kemudian bertemu dengan Jaksa Kwak. Jaksa Kwak pun menolak tawaran kerjasama Hari dan ingin mengembalikan telepon genggam yang diberikan Hari melalui Jaksa Jang In. Namun setelah mendengar ucapan Hari dan Hari pun sempat ngambek karena sikap sok keras dari Jaksa Kwak. Hari bahkan berkata, aku tidak membutuhkanmu, kembalikan saja handphonenya. Banyak jaksa lain yang mengantri untuk urus ini, ucap Hari lagi. Karena hal itu Jaksa Kwak pun kemudian menarik kembali HP tersebut dan menunjukkan ketertarikannya. Pertemuan pun dilakukan seperti yang sudah direncanakan di sebuah pelabuhan.
Yoongi datang langsung menjemput Hari, Jinwoo, dan Pak Hwang di bawah jembatan untuk pergi bersama bertemu dengan pemasok utama barang haram tersebut. Karena HP mereka disita dan mereka sudah mendebak hal ini akan terjadi, Pak Hwang pun menemui Min dan Somin yang melacak perjalanan mereka pun kemudian langsung menghubungi Jaksa Kwak. Mata-mata dari pemasok tersebut ternyata masih ada tinggal di pelabuhan dan melihat Jaksa Kwak bergegas dari sana. Sehingga di perjalanan perubahan pun kembali terjadi, mereka dipindahkan ke mobil lain. Melihat mobil tersebut sudah tidak bergerak lagi, Byung-min dan Somin pun mengirim Jae untuk berangkat menyelidiki lokasi baru. Mereka tiba di lokasi baru dan Jae pun membuntuti dari belakang dan mendapatkan lokasi transaksi. Yang mengejutkan Hari, ternyata pemasok utama barang tersebut adalah orang yang menangkap mereka di episode pertama yang membunuh Pyung, kakak dari Jae. Wah, apa yang akan terjadi dengan mereka? Tentunya kita juga sangat penasaran apa yang akan terjadi dengan mereka. Akan kita lanjutkan di episode keempat. Ditunggu ya teman-teman ya. Terima kasih.